Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TV dimanapun Anda berada? Hari ini saya mencoba menyapa kembali sahabat TV semuanya. Saya sudah lama ya tidak muncul lagi, membuat konten lagi. Kebetulan kali ini ada konten menarik ya yang perlu saya sampaikan, bahwa di zaman sekarang ini mendidik anak itu merupakan salah satu hal yang sangat krusial atau hal yang sangat menarik sekali ya, karena tantangannya sangat banyak. Dan kebetulan saya memang konsennya di bidang ini teman-teman ya, di bidang pendidikan ini. Kebetulan saya S2-nya adalah S2 Pedagogik UPI ya, di mana lebih mendalami akar-akar pendidikan, baik pendidikan dari kalangan filsafat Islam maupun dari kalangan filsafat Barat ya. Saya padukan keduanya. Jadi menurut saya konten saya lebih condong tentang pendidikan ya, karena sesuai dengan background pendidikan saya. Oke, para orang tua semuanya atau sahabat-sahabat semuanya, yang pertama yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak yaitu yang pertama adalah menurut Sayyidina Ali ya, dia mengungkapkan bahwa ajarilah anakmu sesuai dengan kodrat zamannya atau kodrat alamnya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita. Dan mereka diciptakan untuk zaman mereka, bukan di zaman kalian atau di zaman kita ya. Nah, di dalam ungkapan ini Islam mengajarkan bahwa kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan zaman mereka ya. Dimana zaman sekarang ini misalnya anak-anak lebih diajarkan tentang teknologi ya, teknologi misalnya ketika mereka mulai dari bangun tidur sampai mereka tidur lagi, mereka pasti bersentuhan dengan teknologi. Nah, maka gunakanlah teknologi ini sebaik mungkin untuk pembelajaran bagi mereka. Kemudian tantangan-tantangan apa yang ada pada saat ini, itulah yang harus mereka ajarkan karena sesuai dengan zaman mereka. Karena mereka hidup di zaman teknologi, mulai mereka lahir sampai mereka besar itu sudah bersentuhan dengan teknologi. Artinya seperti itu, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Juga tantangan-tantangan yang lain tentunya ya. Ketika mereka tidak diajarkan itu, nanti mereka justru akan ketinggalan. Nah, itu konsep Islam yang pertama ya, menurut Sayyidina Ali. Nah, teman-teman, ya, ungkapan Sayyidina Ali sangat relevan sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara juga ya. Maka didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kodrat alamnya adalah misalnya di daerah kita adalah daerah pertanian atau di daerah kita adalah daerah industri, maka anak itu bagaimana bisa bertahan hidup di daerah pertanian, bagaimana bisa mengolah lahan-lahan pertanian yang ada di sekitar mereka ya. Atau misalnya mereka hidup di daerah pesisir pantai, bagaimana bisa menggunakan teknologi dengan mengolah alam yang ada di sekitarnya. Artinya jadi anak diajarkan untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Jadi sahabat semuanya, bahwa ilmu adalah bersifat dinamis, artinya selalu berkembang dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Maka anak-anak kita harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang gitu kan. Jika hari ini, jika dulu kita belajar masih hanya menggunakan textbook atau buku saja, atau hanya mendengarkan saja apa yang didengarkan oleh guru, kemudian di zaman ini kita sudah tidak bisa lagi seperti itu, karena eh, sekarang ini sudah berkembang sangat pesat sekali ya, ilmu terus-terus berkembang, teknologi terus-terus berkembang. Nah, begitu. Terus kemudian teman-teman semuanya, Sayyidina Ali juga mengungkapkan bahwa ada tiga tahapan fase-fase yang di harus dilalui ya dalam mendidik anak. Itu ada tiga tahapan. Nah, tahapannya seperti apa saja? Nah, ini akan segera sesuai dengan porsinya mereka, sesuai dengan tingkatan mereka atau tingkatan usianya. Misalnya di usia 1 sampai 0 sampai 8 tahun, apa yang harus kita lakukan? Di usia 3, di usia 8 sampai 15 tahun, bagaimana kita memperlakukan anaknya? Sahabat semuanya, pada tahapan pertama adalah pada tahapan 0 sampai dengan usia 7 tahun. Nah, pada tahapan ini kita memperlakukan anak itu harus dengan sepenuh hati.
ya, harus dengan sepenuh hati ini ibaratnya kita memperlakukan mereka seperti seorang raja. Jadi banyak hal-hal kecil yang kita lakukan, sepintas memang hal ini tidak berdampak apa-apa, tetapi banyak dampak, positif atau dampak negatif dari, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan. Nah, di tahapan ini kita harus memperlakukan anak dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang, layaknya mereka seorang raja, tetapi juga tetap kita harus tegas, disiplin, ya, untuk, mendisiplinkan mereka ya, tetapi mereka harus diperlakukan dengan penuh rasa kasih sayang, bagaimana layaknya seorang raja ya. Jadi, sahabat semuanya, pada tahapan ini bukan berarti kita memanjakan anak-anak kita, bukan berarti kita memberikan apa yang mereka mau, akan tetapi tetap kita harus harus tegas dalam hal-hal tertentu. Contohnya misalnya mulai mendisiplinkan mereka dalam, belajar beribadah, belajar, mandiri ya, dari 0 sampai 7 tahun nggak apa-apa, itu ajarkan. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh itu tetap kita harus punya rambu-rambunya ya, tetap mengajarkan ketegasan. Tetapi dalam hal ini kita harus memperlakukan anak-anak kita dengan penuh rasa kasih sayang gitu ya. Bukan dengan Oke, sahabat semuanya, pada tahap kedua adalah pada tahapan usia 8 sampai dengan usia 15 tahun ya. Nah, pada tahapan ini kita memperlakukan anak-anak kita itu seperti seorang tahanan. Kalau tadi 0 sampai 7 tahun memperlakukan anak sebagai seorang raja, dan yang sekarang adalah pada tahap kedua ini kita memperlakukan anak sebagai seorang tahanan. Nah, tahu kan sahabat semuanya bagaimana seorang tahanan itu? Artinya gini, kita harus mulai menerapkan disiplin-disiplin terhadap anak kita ya. Bagaimana kita mendidik kedisiplinan mereka, konsekuensi mereka kalau mereka melakukan sesuatu hal. Misalnya, contohnya, misalnya anak-anak kita tidak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, itu kita harus mulai boleh mencepretnya katanya di usia segitu tuh, di usia 8 sampai 15 tahun menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai boleh memukulnya, tapi jangan di bagian kepala, tapi di bagian kaki. Itu pun dicepret ya. Jadi jangan pakai kayu yang besar ya, jangan dulu. Jangan. Jadi usia itu merupakan usia disiplin bagi anak, menerapkan disiplin ya, agar mereka terbiasa untuk menjalani hidup dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka ya. Nah, disinilah tahap inilah orang tua sangat berat ya di tahap ini, karena rata-rata anak itu manja, masih manja ya di usia segini tuh. Kemudian ingin mencoba hal-hal yang baru biasanya di usia-usia SMP itu ya. Kemudian eh, juga ada sifat-sifat malasnya. Nah, disinilah orang tua harus rajin, tekun, bagaimana menerapkan disiplin terhadap mereka, baik itu dalam belajar, baik itu dalam ibadah, baik itu di dalam apa namanya, disiplin kebersihan juga ya, disiplin waktu dan lain sebagainya. Bagaimana bisa anak itu bisa memanage waktu, waktunya main-main, waktunya belajar-belajar, waktunya ibadah-ibadah, waktunya sekolah-sekolah. Jadi mereka harus tahu mana tanggung jawab mereka, mana konsekuensi mereka kalau misalnya mereka tidak melakukan, tidak melaksanakannya. Baik sahabat, pada tahap berikutnya adalah ada pada tahap ketiga ya. Tahap ketiga ini di mana rentang usia dari usia 15 sampai 21 tahun. Nah, pada tahapan ini kita sebagai orang tua harus memposisikan anak sebagai sahabat, karena pada umumnya rata-rata usia mereka harus sudah mencapai akil balik ya, di mana kita harus sadar atau memposisikan diri kita bahwa mereka itu adalah sebagai sahabat kita ya, dan mereka juga harus menyadari bahwa mereka itu harus sudah mencapai usia akil balik mereka. Nah, pada tahapan ini sahabat semua ya, kita sebagai orang tua secara bersamaan dengan anak-anak kita itu harus bisa membangun kesadaran bersama ya,
bahwa mereka itu kita perlakukan sebagai seorang sahabat, kemudian kita sebagai orang tua harus juga menjadi sebuah tauladan atau contoh yang baik untuk mereka. Ya. Artinya begini, di usia usia rentang usia 15 sampai 20 tahun itu mereka sudah memulai apa namanya, ada sedikit ketertarikan, ada ketertarikan dengan lawan jenis atau apa, ada permasalahan-permasalahan mereka. Nah, posisikan diri kita itu sebagai sahabat mereka. Jadi, dengarlah apa yang mereka utarakan. Kita harus pandai-pandai mendengar, harus pandai-pandai menjadi seorang pendengar yang baik ya untuk mereka. Nah, biasanya di usia segitu itu mereka sudah mulai eh, cerita kepada orang tuanya bahwa mereka itu punya permasalahan-permasalahan. Tetapi kalau kita tidak memposisikan kita sebagai sahabat, mereka akan enggan, anak-anak kita akan enggan sekali untuk bercerita. Akhirnya mereka mencari tempat curhatan yang lain, misalnya ke temannya atau misalnya ke pacarnya sendiri. Nah, itu yang sangat berbahaya ya. Ya, ketika mereka mencurahkan perasaan mereka kepada orang yang tidak tepat ya. Artinya kita harus mendengar apa keluh kesah anak kita, apa permasalahan anak kita, baik itu dalam permasalahan pribadinya mengenai pelajaran atau permasalahan dengan pertemanan. Selain kita bisa mendengarkan, juga kita bisa memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Jadi mereka akan secara nyaman berkeluh kesah terhadap kita, bercerita kepada kita apa yang mereka alami, dan kita pun tidak menjudge mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah total kesalahannya. Nah, disinilah letak orang tua sangat diperlukan ya. Nah, itulah sahabat semuanya merupakan konsep pendidikan menurut pendapat eh, Sayyidina Ali ya. Juga ini relevan sekali dengan konsep pendidikan Islam dan konsep pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena beliau juga Sayyidina Ali ini masih sahabat. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman semua, sahabat ITP semuanya, apa yang saya share, apa yang saya bagikan ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi karena saya juga punya anak, dan juga untuk para sahabat semuanya bagaimana dalam mendidik anak-anak kita. Saya juga belum merasa bahwa saya benar, bahwa saya sudah tepat, bahwa saya sudah bagus mendidik anak, tapi saya hanya ingin share pengetahuan ya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh diri saya pribadi dan juga bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya, sehingga ini menjadikan sebuah apa namanya, rujukan yang bermanfaat ya, karena kita tahu sekali bahwa di zaman sekarang ini ya banyak sekali tantangan-tantangan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Ketika salah mengambil langkah, otomatis akan fatal ke depannya. Ketika salah mendidik, otomatis kita akan terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam lagi kalau misalnya dididik dari dasarnya, dari awalnya itu sudah salah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran untuk teman-teman semua ya. Baik, dari saya ucapkan sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Mudah-mudahan ada konten-konten menarik yang akan saya bawakan lagi. Tema-tema menarik yang akan saya bawakan lagi. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena karena like itu gratis, subscribe itu juga gratis. Mudah-mudahan jadi amal sedekah jariah teman-teman. Dan jangan lupa silakan share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.